Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Amelia Putri, biasa dipanggil Amel. Pada video kali ini, Amel akan berbagi materi tentang bagaimana supaya kita bijak dalam memanajemen waktu dan produktif di usia muda. Oke teman-teman, sebelum masuk ke informasi yang akan Amel sampaikan, dulu, sewaktu Amel masih tinggal bersama kedua orang tua, itu bagi Amel pribadi, manajemen waktu ini tidak terlalu penting karena segala kebutuhan Amel sudah disiapkan oleh kedua orang tua dan Amel juga tidak terbiasa hidup mandiri waktu itu. Berbeda halnya ketika Amel sudah di perantauan di Pekanbaru, itu Amel harus bisa mengelola semuanya secara baik dan tepat. Tentunya waktu itu Amel shock, awal-awal masuk perguruan tinggi itu shock karena tidak terbiasa menyelesaikannya semua secara sendiri atau mandiri. Di waktu itu sekitar 6 bulan lamanya Amel harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan harus menyesuaikan diri. Amel harus bisa menyiapkan segala sesuatu secara baik yang menjadi tanggung jawab Amel tentunya. Dari situ Amel belajar secara pelan-pelan bagaimana supaya Amel bisa memanajemen waktu Amel secara baik dan bijaksana. Nah, apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu merupakan suatu keterampilan dalam mengatur dan mengalokasikan waktu yang kita miliki agar bisa digunakan secara efektif dan efisien. Oke, menurut Abraham Maslow, manajemen waktu adalah bagaimana cara kita memahami seberapa penting waktu yang kita punya dalam hidup serta menetapkannya untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen waktu ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan produktivitas teman-teman. Produktivitas adalah kemampuan dalam menggunakan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Produktivitas ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bisa memprioritaskan kegiatan yang penting. Ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika kita bijaksana dalam mengelola waktu yang kita punya. Yang pertama, hidup kita menjadi lebih teratur karena kita memahami dan mengetahui kapan harus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, kita menjadi individu yang disiplin. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Karena antara manajemen waktu dan produktivitas itu saling berkaitan. Yang keempat, itu memudahkan kita dalam mencapai target karena banyak tugas yang bisa kita selesaikan dengan waktu seefisien mungkin. Yang kelima, mengurangi stres. Karena biasanya stres ini muncul ketika tugas tersebut sudah terlalu menumpuk dan tidak kita kerjakan. Nah, saat tugas sudah terlalu menumpuk, kita jadi bingung mau mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Oleh sebab itu, itulah manfaat dari manajemen waktu ini supaya kita bisa menyelesaikan semua tugas kita secara efisien dan tepat waktu. Amel pribadi itu memiliki beberapa aplikasi-aplikasi pendukung yang membantu Amel dalam memanajemen waktu secara baik dan tepat. Yang pertama itu ada Forest. Aplikasi ini membantu agar kita tidak terfokus pada gadget saja dan membantu kita untuk terhindar dari distraksi. Distraksi ini merupakan suatu keadaan di mana kita sedang mengerjakan suatu tugas, namun konsentrasi kita menjadi terganggu karena adanya notifikasi-notifikasi dari gadget yang kita miliki. Yang kedua, itu ada DoCheck. Nah, DoCheck merupakan sebuah aplikasi to-do list agar kita lebih produktif dalam menjalankan aktivitas. Amel menggunakan aplikasi ini sejak semester 1, di mana di aplikasi tersebut Amel membuat list semua tugas yang harus Amel kerjakan di setiap minggunya supaya tidak terlewat dan dapat Amel selesaikan tepat waktu. Yang ketiga itu ada kalender schedule planner. Nah, kalender ini adalah sebagai aplikasi pengingat dalam perencanaan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Biasanya kita kebingungan tugas mana dulu ya yang harus kita selesaikan, sampai kadang-kadang tugas itu terlewat begitu saja. Jadi kalender ini sebagai aplikasi yang akan mengingatkan kita untuk segera menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita.
8 tips manajemen waktu agar lebih produktif di usia muda. Yang pertama, menentukan skala prioritas, yaitu kita membuat skala prioritas dari yang terpenting agar tugas yang membutuhkan effort lebih banyak dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, membuat jadwal atau to-do list agar bisa memonitor tugas dengan baik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Yang ketiga, menghindari prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda-nunda tugas atau pekerjaan sehingga tugas tersebut menjadi terbengkalai. Yang keempat, menyaring aktivitas-aktivitas yang menghabiskan waktu tanpa memberikan manfaat teman-teman, seperti terlalu banyak bermain media sosial dan menonton televisi. Jadi, gunakan waktu sebaik mungkin ya. Yang kelima, hindari multitasking. Nah, multitasking ini memang sangat berguna ketika kita sedang terdesak. Namun, jika dipandang dari segi efektivitasnya sangat tidak efektif teman-teman, karena dapat memecah konsentrasi dan membuat kita tidak fokus terhadap tugas yang sedang kita kerjakan. Sehingga ketika kita tidak fokus, maka hasilnya akan kurang maksimal. Yang keenam, istirahat yang cukup. Hal ini agar energi dan konsentrasi kita tetap terjaga. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan. Artinya, kita tidak boleh terlalu memforsir diri kita untuk terus menyelesaikan semua tugas dan bekerja sampai melupakan kesehatan diri sendiri. Ingat, ketika kita sudah jatuh sakit, itu kerugiannya lebih besar karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Untuk itu, sembari mengerjakan tugas kita secara teratur, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, supaya kita bisa bertukar pikiran, dan jangan lupa untuk menjalankan olahraga supaya kesehatan jasmani kita terjaga. Oke, kira-kira yang terakhir apa ya? Biasanya, poin terakhir ini merupakan kunci keberhasilan dari 7 poin di atas. Yap, konsisten. Karena semua cara yang kita lakukan jika tidak dijalankan dengan konsisten, hasilnya akan sia-sia. Jadi, usahakan secara perlahan untuk menerapkan 8 tips ini dan kunci dengan kata konsisten. Jadi di hidup kita itu memerlukan yang namanya konsisten. Apapun aktivitas yang kita jalankan perlu yang namanya konsisten. Oke, sekian dulu ya informasi yang dapat Amel bagikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita menjadi individu yang bisa memanfaatkan waktu secara bijaksana. Karena waktu merupakan hal yang tidak dapat kita putar kembali dan harganya sangat mahal. Jadi, usahakan untuk mempergunakan waktu kita sebaik mungkin yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.